Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam program indah kita, firman dan doa. Shalom, salam bahagia. Haleluya. Berkat Tuhan sedang tertuju atasmu. Bersukacitalah dan bergembiralah. Kali ini kita bicara tentang doa dalam bahasa Yunani bagian pertama. Kita buka Alkitab dan kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Haleluya. Kata doa yang pertama disebut deomai. Deomai itu memiliki pengertian menginginkan, merindukan, memohonkan, meminta kepada Tuhan, membuat permohonan kepada si pemberi jawaban. Haleluya. Tuhan selalu setia menunggu doa-doa kita. Jangan abaikan ini. Cepatlah lakukan doa, maka Tuhan menjawab. Untuk poin pertama yang kita baca tadi, yaitu doa PI, doa penginjilan. Doa untuk keselamatan banyak orang, supaya tersedia cukup banyak pekerja, cukup banyak penuai. Karena ladang sudah menguning, begitu banyak manusia yang sedang diseret, dibawa dan dirantai oleh kuasa kegelapan menuju neraka, hidup dalam banyak sekali macam ragam dosa. Maka perlu pekabar-pekabar Injil, perlu pelayan-pelayan Tuhan. Maka mari kita sepakat berdoa supaya makin banyak pekerja Injil, makin banyak pelayan Tuhan, supaya pelebaran kerajaan surga tertunaikan. Nah, sekarang kita lihat ayat yang kedua, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini digunakan kata deomai, meminta supaya didamaikan dengan Allah. Terjadi koneksitas, hubungan yang manis dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Banyak orang Kristen yang mulai jauh dari Tuhan, bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan. Titip sisip mereka di dalam doa, supaya mereka balik lagi, datang kepada Tuhan, ada intimasi dengan Tuhan, bergabung lagi dalam persekutuan orang-orang percaya, dan hidup dalam kebenaran dan menikmati kuasa Tuhan. Ayat yang ketiga yang saya mau angkat di sini adalah dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Doa untuk menghadapi gelora akhir zaman. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, deomai, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Di akhir zaman kondisi akan semakin sulit, keadaan akan semakin kacau, geloranya semakin tidak menentu. Akan ada begitu badai, banyak badai dan rupa-rupa peristiwa yang sangat menakutkan. Kelaparan, gempa bumi, hujan, tornado, banjir, tsunami, kelaparan, penyakit akan datang menyerang manusia, meringkus dan menghancurkan manusia. Kondisi akhir zaman ini perlu kita hidup di dalam doa. Saya ulangi, kita hidup di dalam doa. Jika tidak, Alkitab sudah tulis, kita tidak bisa tahan. Tapi kalau kita banyak berdoa, kita tahan.
kondisi yang sedang dialami oleh bumi saat ini. Oh, keadaannya sungguh sangat membuat panik banyak orang. Satu hal yang kita mesti lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita kuat menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Haleluya. Ayat yang keempat yang saya mau angkat ialah di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu, kerinduan untuk bertemu. Haleluya. Keadaan yang kita alami sekarang membuat anak-anak Tuhan terpisah satu dengan yang lain. Yang satu ada di rumah, yang lain ada di kota lain. Kita tidak bisa jumpa, yang membuat hamba-hamba Tuhan tidak bisa berfellowship, tidak bisa bertemu bersama, berdoa bersama, karena kondisi bumi yang kian lama kian menyusahkan hidup manusia. Tetapi ada sebuah rumus yang penting. Kita berdoa damai supaya kita bisa jumpa lagi, bertemu bersama, berdoa bersama, beribadah bersama. Haleluya. Berpuasa bersama, menikmati hubungan manis dengan Tuhan secara bersama-sama. Dan kita perlu berdoa untuk itu. Gereja mulai melalaikan doa. Kita mendengar ada gereja-gereja reformat menyerukan doa massal untuk para pendetanya dan jemaatnya, guna menangkis kondisi penyakit yang merajam dan menghancurkan bumi saat ini. Mari kita berdoa, sepakat orang-orang percaya, kita sepakat berdoa supaya Tuhan campur tangan. Haleluya. Tuhan baik bagi kita, bukan? Karena Dia Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dia rindu sekali mendengar suara kita, suara doa yang kita panjatkan kepadanya. Jangan tunda, Tuhan segera menolong kita. Saya mau mendoakan saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang baik, banyak umat-umat Tuhan terpisah-pisah karena COVID-19 ini. Kami rindu untuk bertemu. Bertemu dalam doa bersama. Dalam pujian penyembahan bersama. Kami rindu fellowship. Tuhan Yesus, lalukan segera COVID ini, supaya kami bisa bersekutu lagi bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa kondisi akhir zaman yang semakin parah, tetapi kami datang kepadamu berlindung dalam naung-Mu yang kudus, dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Engkau pasti melindungi kami. Di tengah situasi ini kami berdoa untuk jiwa-jiwa di seluruh dunia. Selamatkan ya Tuhan. Biar Injil kerajaan tiba di hati mereka. Membuat mereka bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir kami berdoa, biar semua orang didamaikan dengan Engkau. Terimalah kami Tuhan. Kami orang berdosa, tapi Engkau mengasihi kami. Kami mau mengaku dosa, mau tobat dan datang kepadamu. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Dengar dan jawab doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ini adalah program indah kita, firman dan doa. Lanjutkan doa, maka Tuhan akan melanjutkan pertolongannya atas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.